berbicara tentang seorang hamba yang berkenan, karena tidak ada yang berkenan, tidak ada yang benar, tetapi yang ada yang dibenarkan, yang ada yang diperkenan. Kalau diperkenan itu berarti tidak berkenan, cuman diperkenan. Tetapi saya tidak tahu ketika saya lihat spanduk temanya karena kasih. Nah saudara sekalian, setelah saya tadi lihat, saya perhatikan, saya mendapatkan 3 hal dalam hal tadi saudara. Kalau saudara lihat Gracia, lalu kemudian dalam keadaan yang berkekurangan, tetapi ternyata dia bisa menjadi berkat buat orang lain. Yang pertama saya dapat adalah ini semua karena kasih setia Tuhan. Saya ulang ya saudara. Kalau seandainya saudara diberkati, lalu kemudian Gracia bisa nyanyi walaupun dalam keadaan yang kekurangan, yang pertama saya dapatkan adalah ini semua adalah karena kasih setia Tuhan. Semua bilang amin? Nah saudara sekalian, karena kasih itulah yang bisa membuat orang sampai kepada titik yang optimal. Saya ulang, dengan kemampuannya sendiri tidak akan mampu. Tetapi saudara sekalian, kalau sampai bisa begitu, itu semua adalah karena kasih setia Tuhan. Baik, kita buka sebentar Mazmur pasal 90 ayat yang pertama, lalu kemudian kita sambung ayat yang ke-14. Sekali lagi saudara, saya tidak panjang, tetapi berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang saudara nikmati, saudara sekalian, semua yang terjadi tadi itu hanya bisa terjadi karena kasih setia Tuhan. Kalau bukan karena kasih Tuhan, tidak mungkin itu semua terjadi. Oleh karena itu saudara, nanti sebisa-bisanya, walaupun suara saya dulu serak-serak basah, sekarang jadi serak becek, dan sekarang sudah lebih repot lagi serak-serak banjir. Tapi saya coba mau memuji Tuhan. Sebuah lagu nanti yang berjudul If That Isn't Love, kalau bukan karena kasih. Nah saya mau kasih tahu saudara, saudara lihat tadi, berarti kalau semua ini terjadi, itu bukan karena faktor manusianya, tapi itu karena kasih Tuhan. Ayat yang pertama baca dulu. Mazmur pasal 90 ayat 1. Doa Musa abdi Tuhan. Iya. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Baik, ayat yang ke-14. Minta ayat yang ke-14. Teruskan, ya. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Iya. Supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Tadi ketika Pak Samuel berkata tentang Mazmur, itu kebanyakan Mazmur ditulis oleh Daud. Saya mau jelaskan saudara, dari 150 pasal Mazmur, saudara, yang 100 itu ketahuan penulisnya, yang 50 nggak tahu. Tetapi saudara sekalian, yang 100 itu ketahuan, saudara, kebanyakan tulisan daripada lagu-lagu daripada Daud. Tapi ternyata saudara sekalian, ada satu lagu ciptaan daripada Musa, yaitu Mazmur 90 ini. Jadi saudara sekalian, kadangkala Tuhan itu membentuk, Tuhan itu menjadikan orang-orang untuk menciptakan lagu. Tapi ada orang-orang tertentu yang dia tidak menciptakan lagu banyak, tapi satu melejit. Contohnya begini, saya punya murid, saya menciptakan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut, Kasih Bapakku Sungguh Telah Terbukti, saudara, banyak. Tapi saya ketemu seorang murid saya, dia cuma bikin satu lagu dan top. Waktu dia bikin yang lain gak bisa, cuma satu lagu itu. Tuhan bagai Raja Wali itu apa gimana? Bukan terbang tinggi bagai raja. Satu, dia cuma satu itu. Dan ternyata ngetop saudara, yang lainnya enggak. Nah satu lagi saudara sekalian, teman saya satu sekolah, dia bikin banyak lagu, nggak ada yang ngetop, satu yang ngetop. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai ibadah. Satu lagu, itu namanya Mona.
Saudara ngerti ya? Jadi saudara sekalian, walaupun Musa bukan seorang pujangga, dia bukan penulis lagu, tapi dia bikin satu lagu. Dan lagu ini bagus sekali, saudara. Enggak, saya nggak nyanyikan lagunya. Saudara sekalian, tetapi kata-katanya, syairnya bagus sekali. Ayat yang ke-14. Begini sekali lagi. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia. Sampai sini, saudara sekalian, ketika Musa memimpin bangsa Israel, saudara sekalian, setiap pagi Tuhan kirim apa? Tuhan kirim mana? Betul kan saudara sekalian? Mereka makan mana? Tetapi Musa berkata, Tuhan, yang kami butuhkan bukan sekedar mana, tapi kami ingin dikenyangkan setiap pagi dengan kasih setia Tuhan. Kenapa Musa berkata begitu? Karena Musa bisa jadi hebat. Dia seorang pahlawan, dia seorang jenderal. Saudara bisa bayangkan, dia seorang gembala, seorang pemimpin dari 2 juta orang. Lah sedangkan 2 juta ini banyaknya nggak nyanyi, tukang ngomel. Saudara ngerti kan? Tapi Musa bisa bertahan sedemikian rupa. Dia bisa hebat karena apa? Dia bukan orang yang pintar ngomong. Alkitab berkata dia keluh lidah. Dia nggak bisa bicara. Coba buka Keluaran 4 ayat 10. Keluaran pasalnya yang keempat Ayat 10. Ayat 10. Keluaran pasal yang keempat ayatnya yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Bapa Yahweh, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Saya nggak pintar ngomong. Saya nggak fasih lidah. Teruskan. Dahulu pun tidak ada sejak engkau berfirman kepada hamba pun Tidak ada kata tidak ada. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Iya. Sebab aku berat mulut. Iya. Terus? Dan berat lidah. Jadi ternyata saudara sekalian, Musa itu orang yang gak pintar ngomong. Saudara, ada hamba Tuhan yang menerjemahkan, dia gagap. Jadi kalau dia ngomong gini, bakso. Persis adek, amin saya. Kalau adek, terus langsung bahasa roh, amin sekalian. Jadi dengar ya saudara sekalian, tapi ternyata dia bisa. Lalu dia berkata apa? Semua ini terjadi karena kasih setia Tuhan. Saya ambil contoh begini saudara ya, yang sederhana aja. Bayangkan ya, mami saya tuh latar belakang Islam. Umur 16 tahun kawin. Tuh aneh kan? 16 tahun kawin, umur 17 punya saya. Saya belum 1 tahun, adik saya udah nongol. Hebat sekali. Produktif, amin saudara. Jadi saudara bisa bayangkan, saya umur 11 bulan, adik saya udah nongol. Lalu saudara sekalian, ketika mami umur 28, anaknya udah 7. Mari kita bayangkan. Saudara bayangkan ya, umur 28 tahun 63, benar 28. Mami anaknya udah 7. Saudara, memang pada zaman itu hiburan kurang, saudara. Nah, saudara, lalu mami, oke, kalau seandainya mami sebagai bisnismen gak apa-apa, tapi mami sebagai ibu gembala. Saudara, dari sebuah gereja GBI Cirebon itu dibangun tahun 53. Bayangin orang yang latar belakang Islam. Yang kedua, umur 16 tahun kawin, umur 27 anaknya sudah 28 anaknya 7. Saudara, dia harus jadi ibu gembala. Saudara bayangkan secara logika gak mungkin itu. Tapi kalau ternyata mungkin, mami cuma ngomong apa? Aduh Tuhan, aduh Yud, kalau bukan karena kasih Tuhan gak mungkin bisa begini. Setelah itu papi meninggal. Ketika papi meninggal, papi tidak pernah ngajar mami khotbah. Nggak pernah ngajar mami berdiri di mimbar. Mami cuma ngurusin jemaat aja. Setelah papi meninggal, saudara bayangin mami kelabakannya luar biasa. Karena apa? Tidak ada anak yang meneruskan, yang mau tinggal di Cirebon. Sehingga akhirnya mami terpaksa jadi gembala. Nah saudara sekalian, khotbah sampai dia berkata, kalau mau khotbah stresnya luar biasa. Tapi kemudian saudara, staf di sana berkata, tante, memang oma kalau mau khotbah stres, tapi kalau udah di mimbar, nerocos sendiri katanya gitu. Saudara ngerti kan? Lalu mami berkata, kalau saya bisa itu bukan karena saya, tapi karena kasih setia Tuhan.
Semua bilang amin. Jadi sadar tidak sadar saudara sekalian, kita ada sebagaimana kita ada sebenarnya karena kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kita. Nah kalau saudara lihat Gracia, saya cuma berpatokan tadi, makanya saya bilang dia suruh nyanyi dulu, karena khotbah saya atas dasar apa yang dia kerjakan. Saudara, kalau saudara lihat begitu, yang pertama saudara harus renungkan bahwa itu semua terjadi karena kasih setia Tuhan. Semua bilang amin. Coba 1 Korintus 15 dulu ayat 10. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-10. Iya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Iya, terus kan? Dan kasih karunia yang dianugerahkannya. Kalau aku ada, maksud saya gini, kalau kita bisa, kalau kita mampu, kalau Gracia bisa dan dia mampu, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Terus sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Iya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Tuhan yang menyertai. Semua bisa bilang amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ketika saudara lihat tadi, berarti saudara berkesimpulan begini enggak? Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Betul kan? Amin. Coba, 1 Korintus 2 ayat 27. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-27. Iya. Gak ada tuh Pak. 1 Korintus 2 gak sampai 27. 1 kan. Oh 1 Korintus 1 Pak. Iya, tadi dicatat sama si Dedi itu mana? Ayatnya yang ke-27. 1 Korintus 1 ayat 27. Ya, ini ada Pak. Ada ya, oke, baca. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia. Makanya saya bingung tadi. Yang pintar siapa, yang hebat siapa, yang kurang siapa, yang plus siapa. Betul. Saya pikir yang tadi main di situ itu yang plus, saudara yang kurang. Tapi ternyata yang nyanyi itu yang kurang, yang lebihnya malah diberkati. Perasaan firman Tuhan berkata berkat itu datangnya dari yang atas ke bawah. Tapi hari ini dari bawah ke atas. Lalu saudara-saudara cuma melongo aja, betul kan? Benar gak? Lu juga melongo kan? Iya. Nah kan saudara sekalian, saudara bisa bayangkan ya. Jadi saudara sekalian, ternyata apa yang bodoh, apa yang kurang. Saya gak mengatakan cacat ya. Apa yang kurang di hadapan manusia, di hadapan dunia, ternyata dipilih Tuhan. Untuk apa? Memalukan orang-orang yang berhikmat. Berarti yang tadi yang duduk kan yang dipermalukan. Enggak. Iya saudara gak sadar lah, terima aja, amin terus sekalian ya. Karena apa saudara sekalian? Ya gitu bisa. Masa kita yang normal nggak bisa? Semua bisa bilang amin ya. Dengarkan baik-baik saudara. Ternyata apa yang bodoh bagi dunia dipilih sama Tuhan untuk apa? Memalukan orang-orang yang berhikmat. Terus? Dan apa yang lemah bagi dunia, iya, dipilih Tuhan untuk memalukan apa yang kuat. Iya, terus? Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, iya, dipilih Tuhan. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Tuhan untuk meniadakan apa yang berarti. Semua bisa bilang amin. Jadi saudara sekalian, ternyata Tuhan bisa pakai siapa saja, walaupun orang itu berkata saya nggak mampu. Makanya saya sering tekankan begini, jangan merasa diri minder, jangan merasa diri tidak mampu lalu Tuhan nggak bisa pakai. No. Dan jangan merasa diri hebat lalu saudara berkata saya pasti dipakai Tuhan. Belum tentu loh saudara. Saya beberapa waktu lalu kan sampaikan sama saudara, Tuhan bisa pakai orang sakit kusta. Gini. Saudara ingat nggak saudara? Kamu buka Yeremia sebentar. Oke. Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-6. Yeremia pasal yang pertama ayatnya yang ke-6. Iya, bentar ya saudara, sabar ya. Maka aku menjawab. Yeremia berkata, Bapak Yahweh Tuhan, iya, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, iya, sebab aku ini masih muda. Terus. Tetapi Bapak Yahweh berfirman kepadaku,
Janganlah katakan, aku ini masih muda. Iya, teruskan. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, Iya. haruslah engkau pergi. Iya. Dan apapun yang akan kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Terus Mon. Janganlah takut kepada mereka, Iya. sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Bapa Yahweh. Terus Mon. Lalu Bapa Yahweh mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Terus. Bapa Yahweh berfirman kepadaku, Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Iya. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, Iya. dan atas kerajaan-kerajaan, Iya. untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan. tapi untuk juga membangun dan menanam. Sesudah itu firman Bapa Yahweh datang kepadaku, bunyinya. Digetes nih saudara, ngetes nih. Yer, coba kamu lihat apa yang ada dalam penglihatan kamu. Teruskan. Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badang. Terus. Lalu firman Bapa Yahweh kepadaku, Good, benar. baik penglihatanmu. Nah, saya mau jelaskan dulu saudara, perhatikan baik-baik. Saudara sekalian, di Alkitab Perjanjian Lama ada golongan nabi besar, nabi kecil. Nah, nabi besar, nabi kecil itu bukan karena badannya besar atau badannya kecil, tetapi dari jangkauan cara Tuhan memakainya. Nah, saudara sekalian, salah satu nabi besar itu adalah Yeremia. Nah, saudara bisa bayangkan, pada saat permulaan Tuhan pakai, Tuhan sudah tes dulu penglihatan dia. Jadi Tuhan pakai dalam cara yang khusus, yang unik sekali, yaitu banyak dia dipakai penglihatan-penglihatan. Bahkan saudara-saudara sekalian tentang akhir zaman. Bahkan saudara tentang kembalinya bangsa Israel ke negeri perjanjian. Semuanya diungkapkan oleh Yeremia. Makanya Tuhan tes dulu. Yer, coba kamu lihat nih, ada apa? Waktu dia ngomong, ya benar Tuhan,